Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini alur film yang akan saya suguhkan berasal dari negeri Hindustan dengan judul Darlings. Film yang dibintangi oleh Alia Bhatt sebagai Badrunisa, Shefali Shah sebagai Samsunisa, Vijay Varma sebagai Hamzah, dan artis terkenal lainnya. Film bergenre thriller mengisahkan perjuangan seorang wanita cantik dan lincah yang hidup tanpa figur ayah, kini menjadi seorang istri dari suami yang temperamental. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis cantik pergi ke sebuah tempat untuk bertemu kekasihnya. Dia sangat gembira saat diberitahu kalau pria idamannya kini sudah bekerja sebagai pegawai negeri dan hendak melamarnya. Singkat cerita, wanita yang bernama Badru kini sudah menjadi istri kekasihnya, yaitu Hamzah. Dia yang belum siap untuk menjadi seorang istri kadang membuat kesalahan, seperti tertinggalnya batu di dalam nasi yang bisa membuat Hamzah murka. Kekerasan yang terjadi diketahui tetangga sekitar. Besok paginya, Hamzah yang memiliki kebiasaan minum alkohol coba memujuk istrinya yang masih marah dan berhasil. Hari itu Badru bersiap hendak pergi, sementara sang ibu yang tinggal di seberang rumah tengah sibuk memasak. Di rumah, sang ibu menyuruh Badru untuk pergi meninggalkan suaminya yang sudah 3 tahun menjadikan dia samsak. Tapi ditolak. Menurut Badru, Hamzah perlu waktu untuk berubah baik. Hari itu di tempat kerja, Hamzah bersitegang dengan bosnya karena dia harus membersihkan toilet yang sangat kotor. सर ऐसा चमक रहा है संडास के टाइल पे मिसल रख के खा सकते हो. Di rumah Samsu, nampak Jopi tengah menawarkan blender bekas. Tidak berapa lama Badru datang. Dia memberi isyarat pada sang ibu kalau dirinya tengah merencanakan sesuatu. Di pasar, Badru minta izin ibunya untuk keluar sebentar. Dia pergi ke sebuah toko membeli obat yang bisa membuat orang kapok minum alkohol. Badru sempat kaget mendengar efek samping yang akan didapat Hamzah. Saat ditanya apakah Hamzah tahu, ya, kata Badru. Saat pulang, Hamzah mendengar temannya berkata kalau dia tidak minum lagi. Mendengar itu, Hamzah kaget karena dia tidak pernah bilang akan berhenti minum alkohol. Di antara celetukan temannya, Hamzah mendengar nama obat disebutkan. Hari itu Badru masak kari domba yang nampak lezat. Hamzah minta istrinya mencicipi makanan tersebut, tapi Badru menolak karena dia sudah makan. Dengan marah, Hamzah paksa istrinya untuk mengaku apa yang telah dia masukkan ke dalam makanan tersebut. Pagi itu Nyonya Samsu kembali melihat putrinya bersedih. Dia seperti sudah tahu apa yang telah terjadi. Saat melihat Hamzah bermain bersama anak-anak, maka terbetik di hati Badru untuk menghadiahi suaminya seorang anak, dengan harapan agar dapat merubah tabiat buruk Hamzah. Untuk melancarkan rencananya, Badru membeli sepatu dan baju seksi. Saat mendengar pintu rumahnya diketuk, Badru yang mengira itu Hamzah langsung bergaya. Sayang, salah sasaran, karena yang datang bukanlah suaminya, melainkan paman Raman yang menunggu kedatangan mereka untuk bergabung di pertemuan warga guna membahas pengembangan apartemen ke kondisi yang lebih baik. Mendengar akan dibuat kolam renang di rooftop membuat Badru terkesima. Sementara itu, Hamzah suaminya tidak setuju ada pemutahiran di gedung tersebut karena selain berdampak pada kenaikan uang sewa, juga menurutnya belum dibutuhkan. Ikut sertanya Badru di rapat warga membuat Hamzah murka. Melihat istrinya membeli barang baru, kemarahannya tambah menjadi. Di seberang rumah Samsu, sang ibu bisa merasakan hal buruk tengah terjadi pada putrinya. Untuk itu, dia minta tolong Julfi mendatangi rumah Badru. हेलो हाँ जुल्ची सुनना सुनो ना डार्लिंग्स. Di sini Jopi mengungkapkan keheranannya pada Badru yang tidak kunjung sadar siapa Hamzah.
Pada ibunya, Badru katakan kalau semua pria harus ditembak mati. Kadang terbesit di hatinya untuk menghabisi Hamzah. Kalau begitu, lakukan, ujar Samsu yang sudah muak dengan tingkah menantunya itu. Tiba-tiba HP si ibu berbunyi, rupanya dari kepolisian yang mencari Badru. Mendengar itu, nampak ibu dan anak ketakutan. Di kantor polisi, Badru dan Samsu diberitahu kalau Zulfilah yang melapor penganiayaan Hamzah atas istrinya. Betul, ini buktinya, ujar mereka. Hamzah yang kemudian muncul coba mengintimidasi istrinya agar tidak melanjutkan kasusnya. Tapi Badru tak bergeming, kini Hamzah terancam 3 tahun penjara. Sebelum tanda tangan, Badru minta izin bertemu suaminya. Pertemuan ini Hamzah manfaatkan untuk mempengaruhinya. Dia merasa bersalah dan itu semua karena pengaruh alkohol. Kini dia mau berubah, ujarnya, dan itu berhasil. Badru batalkan tuntutannya lalu pulang. Di sisi lain, Samsu coba meyakinkan putrinya kalau tabiat Hamzah tidak akan berubah. Di mobil, Hamzah menuduh mertuanya yang melaporkan dia ke polisi. Dia juga coba kurang ajar dengan mencolek pipi mertuanya. Samsu marah, dia katakan hanya laki-laki pengecutlah yang suka memukul istrinya. Tanpa diduga, kepalan tangan Hamzah langsung mendarat di muka Samsu. Di sini sang ibu mau ultimatum putrinya, pilih dia atau suaminya. या तो वो या Badru memilih suaminya. Di kantor, Hamzah sakit. Dokter menyarankan untuk berhenti minum alkohol karena dia terkena penyakit sirosis lever. और ये आपका लिवर आपको लिवर सिरोसिस है Sampai di rumah, dia mendapat kabar kalau istrinya kini hamil. Kebahagiaannya nampak di kehidupan mereka. ताहुरी कबाब शीख कबाब मटन बिरयानी मेरे खिलाफ कंप्लेन कौन की? कौन सा कंप्लेन? Suatu hari Hamzah menemui polisi untuk menanyakan kembali siapa yang melaporkan dia. Dengan kode, si polisi memberitahu siapa orang tersebut. Mengetahui kalau mereka tinggal di tempat yang tidak berjauhan, Hamzah mengajak Julfi pulang bareng. Di sini Julfi mulai sadar kalau Hamzah sudah mengetahui apa yang telah dia lakukan. हिलती थी Sampai di tujuan, dia ingatkan Hamzah untuk tidak menyakiti Samsu dan Badru. Dia juga tidak lupa menelpon Badru mengatakan kalau Hamzah sudah tahu semuanya. Takut dengan apa yang akan terjadi, Badru bersembunyi di kamar mandi. Benar saja, setelah keluar dia mendapatkan tamparan keras. Kejadian ini diketahui tetangga salonnya. Tidak hanya sampai di situ, Badru diseret keluar hingga dia jatuh dari tangga. Di rumah sakit, dokter memberitahu kalau dirinya keguguran. Dengan hati hancur, dia pun segera pulang. Samsu yang tengah membeli daging dikejutkan oleh telepon dari Badru. Terlihat rumah putrinya sangatlah berantakan. Belum cukup sampai di situ, dia juga dikagetkan oleh kemunculan menantu yang diikat, juga putrinya yang membawa alat dapur. Rupanya inilah babak baru pembalasan Badru pada Hamzah, suami jolimnya. Di kantor stasiun kereta api, petugas melaporkan ada 2 wanita berkelahi di peron 1. Videokan saja, terus nanti kita tonton sama-sama, ujar si bos seperti tidak peduli. Tapi kuncinya di Hamzah dan kini tidak masuk, balas petugas. Mendengar itu, si bos baru sadar kalau Hamzah tidak masuk kerja. Di rumah, Samsu menyusun rencana melenyapkan Hamzah, tapi Badru tidak setuju. Dia hanya ingin memberi pelajaran. Zulfi yang datang mengantar Open terkejut melihat Hamzah yang tak berdaya. Hari itu Badru berdandan cantik, menggunakan sepatu yang sempat dipukulkan ke tangannya. Dia bawa selembar kertas untuk Hamzah tanda tangan sebagai bukti setuju renov apartemen. Setelah itu dia lakukan permainan seperti yang pernah Hamzah lakukan padanya. Lagi-lagi perselisihan mereka didengar tetangga salonnya. Zulfi yang kerap mengantar catering स्टोरी लिख रहा हो ना Samsu ke kantor polisi menanyakan hukuman untuk seorang penculik.
Di rumah Hamzah berhasil melepaskan ikatannya. Saat hendak menyerang Badru, tiba-tiba sebuah sarung menutup mukanya, lalu disusul dengan pukulan keras sehingga jatuh tak sadarkan diri. Links. Hari itu Samsu mendatangi Kasim minta dicarikan obat dari rumah sakit jiwa. Merasa ada niat tidak baik, Kasim mengingatkan dia agar tidak melakukannya. Tapi dia tak kuasa menolak mengingat Samsu dan Badru sudah sangat menderita. Zulfi yang tidak setuju dengan rencana Samsu nampak ketakutan. बताने वाला है तारू सबको थोड़ी जगह हाँ तो फिर Di rumah Badru kedatangan bosnya Hamzah yang bernama Daniel. Dia mau mengambil kunci kantor yang Hamzah pegang. Badru dan Samsu gagal menghalanginya bertemu Hamzah. Setelah kunci dia dapatkan, Daniel pun pulang. Zulfi yang sedang mengambil tempat catering di kantor polisi nampak gelisah. Dia merasa polisi sudah tahu apa yang tengah dia lakukan. Sementara Badru dan si ibu sudah sepakat melakukan sesuatu pada Hamzah. अभी क्या नया Mereka pergi ke kantor polisi lapor telah kehilangan Hamzah. Aparat memutuskan untuk menyelidiki diawali dari rumah Badru. Mendengar itu, ibu dan anak nampak terkejut. Sementara itu, Zulfi sedang dipengaruhi Hamzah. Dia menceritakan kerja yang sebenarnya adalah tukang bersih-bersih, termasuk membersihkan toilet, bukan seperti yang selama ini dia banggakan. Meski cerita ini benar, tapi maksud Hamzah yang sesungguhnya adalah ingin dikasihani agar dia dibebaskan. Dengan tidak ditemukannya korban, Samsu dan Badru nampak keheranan. Zulfi sulit untuk menerangkan karena di sana ada polisi. Polisi menuduh Zulfi lah pelakunya karena menyukai Badru. Mendengar itu Zulfi katakan kalau yang dia suka adalah Samsu ibu Badru. Sontak saja mereka semua terkejut. Tidak hanya sampai di situ, kejutan lain menyusul yaitu Hamzah telah ditemukan. Di kantor polisi Hamzah berusaha lapor, tapi pengaruh obat yang begitu kuat telah membuatnya kacau. Badru yang takut rahasianya terbongkar langsung berakting memarahi suaminya yang selalu mabuk. Polisi yang menganggap itu perselisihan keluarga menyuruh mereka keluar. Badru yang tadinya ragu kini yakin mau menghabisi suaminya dengan motif kecelakaan. Hamzah yang seharusnya sudah jatuh dari ketinggian tidak terjadi karena Badru tidak melepaskan pegangan. Rupanya si istri tengah memikirkan perkataan Hamzah bahwa polisi akan menyelidiki kematiannya. Dia ingin bila sesuatu terjadi pada Badru, maka itu adalah kesalahannya. Eksekusi dibatalkan asal Hamzah mau memvideokan pernyataan tersebut. Di sini Badru memberikan catatan tambahan yang harus dibacakan di depan kamera oleh Hamzah, yang diantaranya dia pernah mendorong Badru dari ketinggian dalam kondisi tidak sedang minum. Artinya dia memang bermasalah. Jadi bila ada sesuatu pada Badru, maka itu adalah kesalahannya. Selesai dengan pernyataan, Hamzah minta dibebaskan. Dia akan pulang ke desanya. Samsu yang tidak percaya dengan menantunya langsung memukul dia sampai pingsan. Hamzah diseret keluar akan dibawa ke satu tempat. Sementara di belakang mereka ada sepasang mata si pemilik salon mengawasinya. Hamzah dibawa ke rel kereta. Di sini Badru sadar kalau dia bukanlah seorang pembunuh dan hendak melepaskan kembali suaminya. Samsu berusaha mengingatkan putrinya akan kejahatan Hamzah. Biarlah nanti dia yang akan menanggung akibatnya ibu, ujar Badru. Setelah diselamatkan, pertengkaran kembali terjadi. Badru ingin bercerai, Hamzah menolak. Bahkan mau membalas dendam. Hamzah yang dikuasai emosi tidak sadar lagi berada di tengah rel. Saat kereta datang, dia pun tewas. Di mobil, Samsu katakan, tindakanmu sudah benar. Lalu dia bercerita tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia mengalami hal yang serupa dengan Badru, lalu si penindas dia lenyapkan dengan sebuah gunting. Kejadian ini kerap menghantui Samsu sampai sekarang. Putrinya tidak menghabisi Hamzah, ini murni sebuah kecelakaan. Jadi Badru tidak akan dihantui rasa bersalah seperti dirinya. Di rumah Badru kedatangan si pemilik salon, dia memberi sinyal tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi dia ada di pihak Badru. Saat bos Hamzah datang melayat, Badru katakan pada ibunya, ayah dan Hamzah boleh jahat, tapi orang ini sepertinya baik.
Mendengar itu, ibunya hanya terdiam. Kesimpulan polisi berdasar pada keterangan Pak Kasim dan pernyataan Hamzah di video, ini murni kecelakaan. Untuk itu kasus ditutup. Kini Badru dapat hidup bebas. Demikianlah Sobat Arsy, film ditutup dengan happy ending. Semoga menghibur. Sayangilah pasangan hidupmu karena dia telah merelakan masa depannya untuk selalu bersamamu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.